Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mengutip atau menerangkan tentang adab daripada orang berdoa. Karena mungkin ada sebagian orang itu berdoa itu tanpa adab. Dungu sampai nangis-nangis, tapi ternyata di situ tidak sampai mengenai atau sesuai dengan adab berdoa. Di dalam kitab Abwaabul Faraj, di sini ada sebagian yang nanti saya terangkan tentang daripada adab berdoa yang benar. Yang pertama adalah ayat tarassoda li du'aihi al-awqat asy-syarifah. Jadi seseorang tersebut itu berdoa di waktu-waktu yang mulia. Di waktu yang mulia itu yang bagaimana? Kayaumi Arafah, seperti hari Arafah. Jadi di dalam satu tahun itu ada namanya Yaumul Arafah. Yaumul Arafah itu di tanggal berapa? Di tanggal 9. Yaumul Arafah. Itu di tahun haji ya, di tahun haji itu di tanggal 9 itu termasuk daripada Yaumul Arafah. Doa pas waktu itu diijabahi oleh Allah. Makanya ketika hari raya Idul Adha itu sunnah daripada membaca takbir itu dari tanggal 9 Yaumul Arafah. Makanya disunahkan takbir itu dari subuh. Selain daripada kita disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar itu dari subuh tanggal 9, kita juga disunahkan puasa tanggal 8 sama 9. Namanya Tarwiyah sama Arafah. Yang tepatnya di bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan Arafah. Ini termasuk waktu-waktu yang mulia. Selain itu juga ada di waktu yang lain di bulan Ramadan minal asyhur. Ini di bulan Ramadan. Tapi yang paling utama di bulan Ramadan ini adalah 10 terakhir. Makanya Rejab, Ruwah, Poso. Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Rajab itu waktu yang paling utama adalah 10 pertama. Makanya ada amalan dzikir dan seterusnya itu di tanggal 1 sampai tanggal 10 Mas toh. Jadi Rejab itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Terus kalau Sya'ban itu di tengah-tengah. Tanggal 11 sampai tanggal 20. Makanya ada di bulan Sya'ban atau Ruwah itu namanya nisfu Sya'ban. Amalan yang terkenal di dalam nisfu Sya'ban tersebut membaca apa? Yasin ping 3. Ya toh? Membaca Yasin 3 kali di amalan Ruwah itu. Nisfu Sya'ban. Nah itu pertama Yasin yang pertama kita niatkan semoga kita itu diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang berkah. Yang Yasin kedua semoga kita diberi umur yang panjang, taat kepada Allah. Terus yang ketiga semoga Yasin yang ketiga ini kita niati semoga kita itu termasuk orang-orang yang mandiri. Mandiri apa? Tidak menyusahkan orang banyak. Atau bisa diniati semoga rezeki kita itu lancar. Seperti itu ya. Itu 3 membaca Yasin itu di nisfu Sya'ban. Dan yang terakhir di Ramadan, yang tiga-tiganya ini bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah. Jadi Rejab, Ruwah, puasa. Yang puasa ini Ramadan itu 10 di terakhir. Makanya di 10 terakhir di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Menurut pendapat yang kuat. Di 10 terakhir. Tapi ada pendapat ulama yang berpendapat tentang Lailatul Qadar itu tidak di 10 terakhir. Tapi di salah satu hari di bulan Ramadan. Makanya nak tarawih ojo kur 10 terakhir tok. Tarawih tanggal 1 sampai tanggal 30, tanggal 1 sampai akhir daripada bulan Ramadan. Nanti pasti kita akan salah satu yang kita lakukan tarawih tersebut baca Quran dari salah satu hari tersebut terus kita lakukan sampai 1 bulan penuh, pasti ada yang salah satu tersebut menepati yang namanya Lailatul Qadar. Yang ibadahnya kita itu seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Dit? 1000 bulan ini berapa tahun, Mas toh? Sekitar 83 tahun. 500 tahun bi. Sekitar 83 tahun. Masya Allah. Secara umum sampean traweh pisan, umum pas tepat kok Lailatul Qadar, traweh padha karo 83 tahun. Wah, cocok pokoknya. Cara
Umpama sampean menangi pisan wis seumur hidup, Masya Allah. Padahal umurnya dari umatnya Rasulullah itu sekitar 60 sampai 70. Umpama ana wong kok umur 70 munggah, ya arang-arang. Pokoknya harus umur 60 wis cepet-cepet ndang pokoke siap-siap sampai mati ngono. Opone wane wis akeh. Wah, itu kalau wane akeh wis setiap wan itu ngilingno ning gone awake, we ape mati, we ape mati. Bapaknya siapa? Bapaknya Sofi, wane akeh. Padahal baru umur 45. Itu terkadang itu orang itu ada yang umur 40 bahkan yang 30 wane wis akeh. Itu terkadang itu bukan karena memang sebenarnya kalau orang itu rambut kepalanya sudah tumbuh wane itu terkadang kebiasaannya sekitar umur 50 ke atas. Tapi kok enek wong kok urung sampai umur segitu kok wis metu wane, terkadang karena faktor lain. Bisa jadi karena sekarang itu pakai sampo saja, pakai minyak untuk rambut dan seterusnya. Kecampuran dengan namanya bahan-bahan kimia. Apalagi makanan sekarang itu semua bahan makanan rata-rata itu mengandung namanya kimia. Lagi beras wae dikompres karo obat. Urung sampai dipanen, sebelum panen dikompres obat dan seterusnya. Itu baru beras. Apalagi nanti dari kangkung dan seterusnya semua itu pakai bahan kimia. Makanya kalau sekarang belum waktunya tumbuh wan tapi ternyata sudah tumbuh, itu terkadang karena makanan. Dan termasuk salah satunya karena gen ya. Gen atau keturunan. Oh ya Pak Ganjar Pranowo umurnya lagi piro kuwi? Sekitar 50 itu. Wane wis 50 wis putih kabeh ndase. Sirah beliau itu sudah putih semua. Karena apa? Mungkin bisa jadi keturunan beliau. Jadi mbah-mbah beliau dulu itu ya seperti itu. Jadi dari gen, dari keturunan. Kita kembali dari keterangan dari adab dari berdoa. Salah satu supaya doa kita itu diijabi sama Allah itu termasuk di bulan Ramadan. Dan ada lagi yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah itu di hari Jumat ya. Dalam satu minggu itu hanya satu hari, yaitu ya di hari Jumat tersebut. Terus salah satu lagi yaitu di waktu sahur. Waktu sahur itu hanya di sebelum subuh. Jadi waktu sahur antara jam 3 sampai sebelum subuh. Dan ada lagi di sini salah satu supaya kita itu di doa kita itu termasuk memperoleh ijabah ya, termasuk waktu-waktu itu tingkah-tingkah kita itu tingkah yang mulia. Seperti tingkahnya seseorang ketika menepati hujan ya. Jadi ketika hujan kita meminta kepada Allah. Terus ketika setelah sholat maktubah kita meminta kepada Allah. Makanya ketika sholat kita zikir dan setelah zikir kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Terus doa di antara adzan dan iqomat. Ini mungkin orang jarang melakukan. Jadi adzan dengan sholat atau dengan iqomat itu termasuk waktu yang mustajabah, waktu yang diijabai oleh Allah. Dan ketika sujud juga sama. Dan keterangan-keterangan yang diterangkan di dalam kitab hadis itu banyak sekali, termasuk yang saya sebutkan tadi. Semoga kita bisa melakukan dan diijabai doa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.